Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Dama dengan NIM 19059110 dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang stock split. Nah, menurut Van Horn dan Wachowicz, pemahaman saham atau stock split adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalnya, nilai nominal suatu saham dibagi menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal saham. Sedangkan menurut Hendy M. Fakhruddin, stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal 1.000 per lembar menjadi 500 rupiah per lembar. Sementara menurut Komisyah dan Sulistyo, stock split adalah perubahan nominal per lembar saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor-faktor pemecahannya atau split faktor. Pengertian stock split secara sederhana yaitu suatu kebijakan untuk mampu memecahkan nilai nominal saham atau stock price menjadi lebih kecil untuk tujuan meningkatkan jumlah saham beredar suatu emiten tanpa harus menambah jumlah modal yang disetor. Dengan kata lain, stock split juga termasuk proses perubahan nilai nominal saham. Ada keuntungan dari melakukan stock split ini bagi perusahaan, yaitu yang pertama, stock split bisa meningkatkan jumlah saham beredar suatu emiten di pasar modal. Dengan semakin banyaknya jumlah saham yang beredar, diharapkan itu bisa meningkatkan likuiditas emiten. Yang kedua, harga saham menjadi lebih terjangkau, sehingga itu diharapkan bisa menjangkau semua lapisan investor, terutama investor yang modalnya dari kecil hingga menengah. Investor pada level kecil sampai menengah tentu saja akan berpikir ulang untuk dapat membeli saham yang harganya dianggap mahal. Yang ketiga, seiring dengan peningkatan kinerja suatu emiten, diharapkan itu juga berdampak pada pertumbuhan nilai saham yang meningkat tinggi. Namun ada juga kerugian dari stock split, yaitu apa saja kekurangan dari stock split ini. Salah satunya adalah resiko yang terjadi dalam melakukan aksi stock split pada saham suatu emiten, yaitu penurunan harga saham yang begitu dalam. Nah, ini akan terjadi jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk setelah melakukan aksi stock split tersebut. Tentu saja investor akan sangat menghindari emiten dengan fundamental yang sangat buruk. Nah, ada beberapa tujuan dilakukannya stock split, yaitu secara umum, tujuan perusahaan untuk menerapkan kebijakan stock split antara lain adalah yang pertama, untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. Yang kedua, mempertahankan tingkat likuiditas saham. Yang ketiga, menarik investor yang berpotensi lebih banyak untuk dapat memiliki saham tersebut. Yang keempat, menarik minat investasi kecil untuk memiliki saham tersebut, karena apabila harga terlalu mahal, dana yang dimiliki investor kecil tidak dapat menjangkaunya. Yang kelima, menambah jumlah saham yang beredar. Yang keenam, memperkecil resiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah. Stock split berarti telah terjadi diversifikasi investasi. Yang ketujuh, menerapkan diversifikasi investasi. Nah, selain itu, menurut Scott, Martin, dan Perry, tujuan dari stock split ada 3, yaitu yang pertama, agar saham tidak terlalu mahal, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang kedua, untuk dapat mengendalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham pada kisaran yang telah ditargetkan. Dan yang terakhir yaitu untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi berupa peningkatan laba dan dividen cash. Nah, ada contoh dari stock split, yaitu di sini terdapat PTX-YZ Tbk yang pada awalnya memiliki jumlah saham yang beredar sebanyak 100 juta lembar saham dengan harga nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp5.000. Dengan alasan dan kebijakan tertentu dari suatu emiten, kemudian emiten beserta stakeholders
sepakat untuk melakukan stock split dengan rasio 1:5. Nah, dengan demikian, maka harga per lembar saham akan berubah dari 5.000 menjadi 1.000 per lembar saham. Serta jumlah saham yang beredar juga meningkat menjadi 5.000 dibagi 1.000 dikali 100 juta lembar, yaitu jumlah saham yang beredar saat ini adalah 500 juta lembar saham. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Rahman, NIM 19059106. Pada video kali ini saya akan membahas tentang stock split dalam perspektif teori sinyal. Apa itu teori sinyal? Teori sinyal adalah suatu teori yang melihat kepada tanda-tanda yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Menurut Jogianto, pengumuman stock split yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan suatu sinyal positif. Kenapa? Karena ketika perusahaan mengumumkan dia itu melakukan stock split, berarti manajer telah mengumumkan bahwa perusahaan akan mempunyai prospek dan kinerja yang baik di masa mendatang. Maka, oleh karena itu, jika pasar atau investor bereaksi terhadap pengumuman stock split tersebut, bukan berarti investor itu membeli saham itu karena dia stock split, bukan karena itu, tapi karena investor telah yakin dan percaya bahwa dia meyakini perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik. Misalnya dari melihat track recordnya sebelum-sebelumnya. Sesuai yang dikatakan oleh Copeland, stock split ini mempunyai biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang memiliki sisi keuangan yang sehat dan likuiditas yang baiklah yang mampu melakukan stock split. Jika perusahaan yang melakukan tindakan stock split ini perusahaan yang tidak atau belum termasuk kategori perusahaan yang berprospek baik di masa depan, maka dia akan kewalahan nanti dalam membayar biaya yang harus ditanggung ini. Sehingga berdampak paling buruk itu ya kebangkrutan. Sehingga dapat kita simpulkan menurut teori sinyal, hanya perusahaan yang terbukti berkinerja baiklah dan berkeuangan yang sehatlah yang mampu dan percaya diri melakukan stock split. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifah, bisa dipanggil Naura, dengan NIM 19059094 akan melanjutkan penjelasan tentang stock split dan kinerja keuangan. Secara umum, ada suatu bentuk hubungan yang bisa kita lihat antara stock split dan kinerja keuangan, yaitu yang pertama ada perusahaan yang melakukan stock split umumnya adalah perusahaan yang cenderung tidak memiliki masalah dalam bidang kinerja keuangannya. Yang kedua, bagi publik, perusahaan yang melakukan stock split dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik di masa lalunya. Pendapat ini sebagaimana dinyatakan oleh Komsiah dan Sulistyo bahwa hal ini berarti bahwa pemecahan saham lebih berkaitan dengan kinerja laba masa lalu daripada kinerja laba masa depan. Pendapat ini diperkuat oleh berbagai hasil penelitian Asquith dan kawan-kawan menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham mengalami peningkatan laba yang signifikan untuk 4 tahun sebelum pemecahan saham yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu ada keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan bahwa kualitas manajemen keuangan suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Kondisi ini memberi kepercayaan bagi pihak investor, kreditor, dan para pemegang saham lainnya dalam merespon atau menilai kinerja keuangan perusahaan. Kepercayaan merupakan modal utama dalam menjalankan bisnis. Tanpa kepercayaan, maka publik tidak akan bingung dalam menentukan keputusan apakah akan memiliki atau menjual saham tersebut. Namun, terkait kinerja keuangan, stock split merupakan suatu pembuktian kualitas kerja keras dari pihak manajemen perusahaan yang secara umum dapat dipercaya, dan salah satu kepercayaan yang akan diterima adalah hasil. Barjov dan Brown
yang menyatakan bahwa imbal hasil yang meningkatkan tersebut diprediksi dan memberikan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang. Lebih jauh, Komsyah dan Sulistyo menyatakan bahwa reaksi pasar terhadap nilai ekonomis itu sendiri, melainkan terhadap prospek perusahaan di masa depan, atau bisa disebut juga dalam jangka panjang, yang ditunjukkan oleh sinyal tersebut. Yang keempat, yaitu ada jika stock split dilihat sebagai gambaran kinerja keuangan yang baik, maka masa lalu akan hasil risiko keuangan perusahaan juga dapat disimpulkan berada dalam koridor yang baik dan layak. Kelayakan atau feasibility tersebut ditunjukkan dari analisis sederhana bahwa kebijakan melakukan stock split juga membawa dampak pada biaya yang harus ditanggung perusahaan, yaitu dalam bentuk pencetakan saham, pecahan baru. Biaya yang harus ditanggung tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah benar-benar siap untuk melakukan kebijakan stock split. Yang sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.